Hai Bu Intan dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang bab 12 dan juga bab 14. Bab 12 membahas dengan tema tentang kelas sosial dan juga perilaku khalayak, dan bab 14 bertema tentang budaya dan perilaku khalayak. Pertama-tama kami akan membahas bab 12 dahulu, yaitu perilaku khalayak atau perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Itu sangatlah bergantung terhadap kelas sosial yang dimiliki oleh diri mereka masing-masing. Terdapat juga hal-hal faktor-faktor yang mendukung, terutama jika dilihat dari kelas sosialnya. Dalam kajian bidang ekonomi perilaku, sangat dipertimbangkan tentang bagaimana konsumen memutuskan apa yang akan mereka lakukan dengan uang yang mereka miliki. Pengeluaran khalayak akan sangat bergantung pada kemampuan dan kesediaan mereka dalam membeli barang-barang tersebut. Contohnya saja, pada orang-orang yang berada di kelas sosial menengah, mereka akan cenderung memprioritaskan kebutuhan utama atau kebutuhan primer. Sedangkan orang-orang yang berada pada kelas sosial atas, mereka akan sering membeli barang-barang di luar kebutuhan utama, seperti kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang tidak menerapkan hal tersebut. Mengingat pada akhir-akhir ini banyak sekali produsen yang menurunkan kualitas produk mereka dengan harganya terjangkau karena kekurangan sumber daya. Kelas sosial juga mengacu pada posisinya dalam masyarakat. Ini ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Contohnya, khalayak dengan latar belakang pendidikan SMA cenderung untuk mendapatkan profesi pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dengan khalayak yang memiliki latar belakang pekerjaan sarjana. Hal tersebut juga berpengaruh pada pendapatan mereka yang pada akhirnya akan menentukan posisi mereka di kelas sosial di masyarakat. Adanya kelas sosial ini membuat masyarakat membatasi diri mereka dengan masyarakat lain yang memiliki kelas sosial yang berbeda, terutama dalam hal pendapatan, jabatan atau kekuasaan, dan juga akses ke sumber daya yang berbeda. Contohnya, pengusaha akan cenderung berelasi dengan sesama pengusaha, begitupun sebaliknya. Bahkan hobi yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di kelas sosial atas bisa jadi berbeda dengan hobi yang dimiliki oleh masyarakat di kelas sosial menengah. Di samping itu, meskipun pendapatan merupakan indikator yang sangat penting, dan hal itu bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kelas sosial suatu masyarakat. Keputusan masyarakat dalam membeli sesuatu terkadang dipengaruhi oleh keinginan untuk membeli ke lingkungan sosial yang lebih tinggi. Tidak jarang masyarakat membeli barang mewah hanya agar bisa dipandang berkelas sosial yang tinggi dan dianggap mampu oleh masyarakat lainnya. Contohnya nih, ketika seseorang memaksakan diri untuk membeli iPhone secara kredit itu kan berarti menghutang, bisa nyicil, bisa ngutang, dan mereka berani untuk melakukan itu demi mendapatkan kelas yang lebih tinggi, mendapatkan penghargaan dari masyarakat bahwa wah, orang ini kaya, orang ini mampu, orang ini sukses. Hanya sekedar mendapatkan pujian seperti itu. Tapi padahal kebutuhan-kebutuhan lain dari orang tersebut yang lebih penting itu masih ada lagi. Contohnya nih, uang yang tadinya dibeli iPhone bisa kan untuk dibuat modal usaha, atau untuk keperluan rumah seperti belanja bulanan, untuk masak di rumah, dan lain segalanya. Dan semuanya itu rela tidak memenuhi kebutuhan tersebut untuk mendapatkan suatu penghargaan dari masyarakat supaya dianggap kelasnya itu lebih tinggi. Inti dari pembahasan bab 12 kali ini adalah tentang pengambilan keputusan masyarakat dalam membeli suatu produk yang sesuai dengan kelas sosialnya. Dengan adanya kelas sosial ini, masyarakat cenderung membeli suatu produk dengan memiliki tingkat kelas sosialnya yang setara dengan mereka. Tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang membeli barang mewah untuk dilihat oleh masyarakat lain bahwa dirinya memiliki kelas sosial yang tinggi. Selanjutnya, pada pembahasan di bab berikutnya, kami juga akan membahas tentang budaya dan perilaku konsumen. Selain karena kelas sosial,
Perilaku konsumen dan keputusan khalayak dalam membeli sesuatu juga dipengaruhi oleh budaya yang terdapat di dalam lingkungan mereka. Mengapa budaya dalam masyarakat bisa mempengaruhi perilaku konsumen? Budaya dapat terbentuk dari kebiasaan atau tradisi masyarakat yang melekat dalam lingkungan mereka. Orang-orang dalam satu budaya masyarakat cenderung menghasilkan nilai, etika, dan objek material. Setiap masyarakat pada wilayah atau lingkup tertentu memiliki budaya mereka masing-masing, yang tentunya budaya tersebut berbeda dengan masyarakat lain yang berasal dari budaya lain. Contohnya, ada masyarakat yang memiliki budaya untuk berbelanja setiap bulan, namun di lain sisi ada juga masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk berbelanja setiap minggu. Nilai-nilai budaya masyarakat adalah hal yang dapat dipelajari. Hal tersebut tentunya akan membuat kita jauh lebih mudah memahami kebiasaan atau perilaku dari khalayak itu sendiri. Kegiatan mempelajari nilai-nilai budaya suatu masyarakat itu disebut dengan enkulturasi. Budaya tersebut dapat dipelajari dengan cara memperhatikan aktivitas konsumen. Contohnya, ketika kita melihat aktivitas konsumen di Indonesia dalam konteks transportasi, masyarakat Indonesia cenderung lebih nyaman bertransportasi dengan kendaraan pribadi termasuk motor dibandingkan dengan kendaraan umum. Hal tersebut akan membuat produk sepeda motor cenderung lebih mudah terjual di Indonesia dibandingkan dengan wilayah lain karena aktivitas konsumen di Indonesia yang terbiasa dengan motor. Dengan mempelajari aktivitas konsumen, produsen juga dapat mengadaptasi produk yang ingin dijual di wilayah tertentu. Misalnya saja pada perusahaan McDonald yang mengadaptasi produknya dan menjual nasi serta ayam goreng di Indonesia. Dikarenakan aktivitas konsumen di Indonesia gemar makan nasi dan ayam goreng. Sedangkan perusahaan McDonald sendiri mungkin tidak menjual nasi dan ayam di luar negeri, dikarenakan aktivitas konsumen mereka yang berbeda dengan Indonesia. Pemahaman aktivitas dan juga interaksi sosial penting untuk dilakukan oleh semua orang, agar semua orang mengetahui tentang situasi dan budaya di lingkungan mereka. Pentingnya konsumsi juga sangatlah berpengaruh dalam interaksi sosial pada masa sekarang, sehingga masyarakat mulai menyadari tentang dirinya sebagai konsumen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam interaksi sosial pada masa era sekarang. Hal tersebut juga telah menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, sampai jumpa di lain waktu.